Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan, kita telah sampai pada hari yang ke-25 dan tema renungan pada hari ini adalah menjadi pahlawan doa dengan ayat renungan Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Menjadi pahlawan tidak perlu harus memegang senjata, membidik sasaran, atau bahkan mengebom wilayah lawan dengan ikut berperang secara fisik. Menjadi pahlawan tidak perlu harus terkenal apalagi menjadi viral di media sosial dengan ribuan bahkan jutaan viewers atau penonton. Menjadi pahlawan tidak perlu diundang ke istana negara untuk mendapatkan penghargaan dari presiden. Jika itu terjadi, puji Tuhan adalah suatu anugerah untuk kemuliaan Tuhan. Jika tidak, bersyukurlah. Sebab dimanapun Anda berada, Anda bisa menjadi pahlawan, yaitu pahlawan doa. Bapak Abraham memang dikenal sebagai bapak orang percaya. Pengalamannya bersama Tuhan penuh dengan tantangan iman, namun dia selalu menang. Kejadian 18 ayat 16-33 adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Kota Sodom adalah kota dengan penduduk yang begitu terkenal dengan kejahatannya. Dalam doanya, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Jika sekiranya ada beberapa orang benar di antara orang fasik, apakah Tuhan masih akan tetap menghukum kota itu? Sampai 6 kali Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, yaitu dari 50, 45, 40, 30, 20, sampai 10 orang benar yang ada di kota itu. Namun bagaimana akhirnya? Tuhan tetap menghukum kota Sodom, karena sampai tawaran terakhir pun tidak sampai 10 orang yang didapati benar di sana. Tuhan menurunkan hujan api dan belerang atas kota Sodom dan Gomora, dan menunggang balikan kedua kota itu. Sangat menyedihkan, bukan? Apakah Abraham gagal menjadi pendoa? Tentu saja tidak. Apa yang telah dia lakukan adalah hal yang sangat baik di mata Allah. Namun keadilan Allah tetap dinyatakan dalam kemahakuasaannya. Abraham meninggal di usia 175 tahun, dan dia adalah bapa leluhur dari umat perjanjian, seperti tertulis dalam Kejadian 18 ayat 18. Abraham adalah seorang yang imannya begitu besar, dan doanya diperhitungkan oleh Allah. Jika kita melihat betapa sedikitnya orang benar di antara orang fasik di negeri kita ini, kita tentu sangat berduka, bukan? Berdoalah agar semakin banyak orang percaya menjadi saksi yang efektif bagi Injil Kerajaan Sorga. Berdoalah dan berpuasalah dalam peperangan rohani, agar kuasa iblis dipatahkan, kuasa dosa dihancurkan, dan banyak jiwa diselamatkan. Kesimpulan pada renungan hari ini adalah berdoalah seperti Abraham, meskipun dia berkata bahwa dia hanyalah debu dan abu, seperti tertulis dalam Kejadian 18 ayat 27. Namun doa dan imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Siapapun kita, jangan merasa bahwa kita tidak layak untuk menjadi pendoa. Bukankah darahnya sudah menguduskan dan melayakkan kita? Hiduplah dalam iman dan penuhilah panggilan kita sebagai pahlawan doa. Dimulai dari hati kita yang penuh belas kasihan dan juga iman kita kepada Tuhan, maka doa dan puasa kita dapat menghadirkan kuasa Allah bekerja atas bangsa kita, sehingga hujan pertobatan terjadi, bangsa kita dipulihkan, dan mengalami revival atau kebangkitan yang besar. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Maukah kita berada di dalam gelombang pergerakan ini? Pokok doa dalam renungan hari ini, yang pertama, memohon belas kasihan dan pengampunan Allah atas bangsa kita. Berdoa untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berdoa untuk pulau-pulau di Indonesia dengan keragaman adat dan budayanya. Berdoa peperangan untuk mematahkan roh teritorial yang menguasai seluruh Indonesia. Berdoa agar penginjilan bisa sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Jadilah pahlawan doa yang diperhitungkan oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati.